Jadi belum tentu setahun ada hujan. Setahun hujan itu belum tentu, paling gerimis. Itu pun paling 1-2 jam, itu sudah geger. Semua orang sudah buka jendela, sudah pada senangnya minta ampun, sudah berdoa semua Allahumma shayyiban nafi'an. Berdoa semua minta hajat dikabulkan dan lain sebagainya. Karena ketika hujan turun, insya Allah doa kita dikabulkan, mustajab. Senang, maka kita senang, alhamdulillah hujan berkah. Mudah-mudahan hujan ini membawa rezeki buat kita semua, amin. Saya datang sampai sini tadi malam karena mikirnya, wah kalau acara jam 6 ini, kalau dari Temanggung Tretep 4,5 jam, wah memang jam 2 malam kayaknya berat. Karena kan mulai jam 6 dijadwalkan, jadi kalau berangkat jam 2 malam kayaknya berat. Akhirnya malam-malam saya datang supaya lebih santai, bisa lebih fresh. Alhamdulillah bisa lihat Kudus. Ini pertama kali saya kesini karena hidup saya itu kebanyakan di Mesir. Ya, 26 tahun. Tahun 96 sebelum Soeharto turun. Ya, saya dulu dari Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, Sanawiyah, kemudian Aliyah sempat di Mu'alimin 2 bulan. Setelah itu langsung lari ke Mesir. Ijazah S1 ijazah SMP nggak diakui, ngulang SMP, kerasan lanjut SMA, kerasan lanjut S1, kerasan lanjut S2, kerasan lanjut S3, tapi S3 ini kelar-kelar. Akhirnya Bali, lanjut di UGM, masih menulis disertasi. Nah, mohon doanya. Baru pulang 5 Juli 2022. Ya, masih baru, orang baru 7 bulan di Indonesia. Nah, merintis pesantren kecil-kecilan di kampung halaman di lereng Gunung Prau, di desa namanya Desa Tretep. Pesantrennya namanya Al Muflihun. Ya, kalau ke tempat kami biasanya itu pada kaget karena kanan kirinya jurang, jalannya sangat ekstrim, naik ekstrim, belok kanan kirinya, kalau belok salah belok kanan jurang, kiri jurang, kan takut, sangat ekstrim. Bisa 45 derajat naiknya. Nah ini, tapi malah senang. Makanya kalau wali santri dari Jakarta itu kalau nginep di rumah di pondok seminggu, seneng, pemandangannya bagus, adem. Jadi musim dingin sepanjang tahun kalau istilah anak saya itu. Karena di Mesir kan ada 2 musim panas, musim dingin. Nah, kalau di tempat saya itu musim dingin sepanjang tahun, siang dingin, malam dingin, jaketan terus. Ya, tapi senang, sejuk. Atas masih ada 2 kampung, setelah itu sudah hutan. Nah, itu Tretep. Dan sengaja saya buat pesantren yang memang fokus ke ulumuddin, ngaji kitab kuning. Siang malam ngaji, tapi ngajinya kitab kuning. Kitab kuning itu kalau bahasa Arabnya kitab turos. Kalau di Indonesia disebut kitab kuning karena kebanyakan warnanya kuning. Dulu, ya kan? Sekarang udah putih, ya, udah ganti cetakan. Kitab kuning. Disebut kitab kuning itu selain cetakannya kuning, dari sisi umur bukunya itu rata-rata setelah 100 tahun ke belakang. Kitab Surumiyah, Takrib, Safinah, dan lain-lain. Ayyuhal Walad, ya kan? Memang punya Ghazali. Karena memang kita pengen apa yang para ulama, kader ulama yang memang menguasai turos Islam. Waktu awal-awal diriin pesantren, wah ini pesantren NU ini ngaji lewat turos kitab kuning, pesantren Muhammadiyah kitab putih. Tapi saya ngelihat
bahwasanya para pakar-pakar ilmu termasuk pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka yang secara keislaman luar biasa, ulama-ulama internasional dari yang aliran kanan sampai aliran kiri, semisal Al-Qaradawi, semisal As-Syahid Ramadan Al-Buti, semisal Said Qutub, bahkan yang kiri semisal Abid Al-Jabiri, semisal Hasan Hanafi, Nasir Hamid Abu Zaid yang sangat liberal, penguasaan kitab kuningnya luar biasa. Jadi kalau kita hendak mencetak ulama yang berwawasan luas, yang bagus, mau nggak mau harus back ke kitab, kembali ke kitab kuning. Selain juga wawasan keislaman kontemporernya diperkuat. Nah, maka kembalinya ke sana. Selain setiap hari muhadasah, percakapan bahasa Arab, bahasa Inggris. Jamaah sekalian yang berbahagia, mulai ngaji ini. Dulu tahun 1800-an, 1700, 1800-an, dunia Islam itu kelam. Sebelumnya kita sempat jaya pada masa daulah mulai dari sejak hijrah Rasul di Madinah, pembentukan negara Islam yang pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, kemudian Utsmaniyah, awal dan pertengahan. Luar biasa perkembangan keilmuan peradaban umat Islam. Kunci utama perkembangan ilmu atau perkembangan peradaban Islam itu adalah cintanya umat Islam terhadap ilmu pengetahuan. Bukan hanya kekuatan militer yang dibangun, tetapi juga universitas-universitas dan sekolahan-sekolahan. Pada abad pertengahan, Eropa, Prancis, Inggris mulai menyadari bahwa kunci kemajuan umat Islam itu bersandar pada ilmu. Maka revolusi Prancis itu kemudian dianggap sebagai tonggak awal revolusi ilmu pengetahuan, munculnya sekularisasi di Eropa. Luar biasa berkembang pesat ilmu pengetahuan di Eropa. Sebaliknya di dunia Islam pada waktu itu justru ilmu pengetahuan mulai memudar. Turki Utsmani konsen di dunia militer, tetapi pengembangan universitas dan sekolahan mulai kurang terperhatikan. Akibatnya apa? Eropa militernya maju karena ilmu, kemudian mampu melakukan ekspansi ke dunia Islam, penjajahan di mana-mana, termasuk wilayah-wilayah Utsmaniyah yang berada di Timur Tengah dan wilayah-wilayah lainnya dicaplok sama Eropa. Indonesia mamanya dijajah sama Belanda. Tapi Indonesia bukan wilayah Turki Utsmani, meskipun mengakui Utsmaniyah sebagai khalifah, tetapi bukan secara struktural di bawah Turki Utsmani. Mesir yang merupakan bagian dari Turki Utsmani, bagian dari apa? Provinsi, sak negara ke provinsi Mesir. Itu juga dijajah sama Prancis 3 tahun, kemudian dijajah sama Inggris 75 tahun. Libya dijajah sama Itali, daerah sana Maroko dan sebagainya dijajah sama Prancis. Inggris juga kemana-mana, diantaranya juga ke Malaysia dan mana-mana. Dunia Islam di bawah cengkeraman dunia Barat. Turki Utsmani sering diejek, sering dianggap, sering dijuluki dengan istilah macan ompong. Kuat, gede, wilayahnya besar. Turki Utsmani itu dari Eropa Timur. Eropa Timur itu semua milik Turki Utsmani. Kemudian Afrika Utara semua milik Turki Utsmani. Timur Tengah semuanya milik Turki Utsmani. Sampai ke Asia Tengah. Tapi ketika dunia Barat menggerogoti Turki Utsmani tidak berdaya, lemah. Penjajahan di mana-mana. Saat itulah kemudian muncul tokoh-tokoh besar yang berusaha membangkitkan umat Islam, menyatukan umat Islam supaya mampu bangkit dan melawan hegemoni, melawan imperialisme penjajahan Barat.
Di antara tokoh itu adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian keliling. Beliau ini asalnya dari Afghanistan. Ada yang bilang dari Iran. Beliau ini keliling negeri Turki Utsmani sampai ke Turki, sampai ke Iran, sampai ke Mesir, menyatakan bahwa umat Islam harus bangkit dari keterpurukan, harus bangkit dari kebodohan, harus bangkit dan mampu melawan terhadap hegemoni dan penjajahan imperialis barat. Karena dunia Islam tercabik-cabik, terpecah-pecah, maka jargon yang digaungkan oleh Jamaluddin Al-Afghani adalah pan-islamisme. Bersatunya negara Islam. Wes negara Islam rusak perang dewi-dewi. Kenapa perang dewi-dewi? Dulu itu satu negara, Turki Utsmani, tapi antara Mesir sama Saudi perang, zamannya Ali Pasha. Perang. Saudi sendiri zamannya Syarif Hussein, ada pemberontakan dari gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, ingin lepas dari Utsmaniyah dan lain sebagainya. Jadi di dalam sendiri Turki Utsmani kacau, sementara dari sisi luar penggerogotan dari Inggris, dari Prancis, dari Italia luar biasa. Ini persoalan. Maka Jamaluddin mengatakan kita harus bersatu, jangan kemudian di dalam negeri kita perang dewe-dewe, padahal kita sendiri punya musuh dari luar yang luar biasa. Di Indonesia yang jauh kita dikuasai oleh Belanda yang bertahun-tahun, sampai konon 350 tahun di bawah penjajahan Belanda. Bodoh, orang dijajah itu pasti pendidikannya susah, akhirnya kita susah untuk belajar. Jamaluddin Al-Afghani ketika ke Mesir ketemu sama Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ketika melihat gagasan Afghani luar biasa bagus, memang umat Islam harus maju, pendidikannya harus bagus. Akhirnya mereka berkolaborasi bareng-bareng membangkitkan umat Islam. Kemudian karena gagasannya luar biasa ini, dan kadang-kadang dua orang ini suka mengkritik khilafah Utsmaniyah, suka mengkritik Mesir, di mana Mesir itu juga bagian dari khilafah Utsmaniyah. Mesir itu provinsi dari khilafah Utsmaniyah. Karena kritikannya cukup pedas terhadap kekhilafah Utsmaniyah, maka Jamaluddin dengan muridnya siapa, Syekh Muhammad Abduh, dibuanglah ke Prancis. Namun di pembuangan itu Jamaluddin kaget ketika ke Prancis melihat, loh, orang Prancis ternyata sangat disiplin, orang Prancis ternyata sangat bersih, orang Prancis ternyata sangat menghormati ilmu pengetahuan. Dari sana dia mengatakan, sungguh saya melihat Islam di Prancis, tetapi saya tidak melihat orang Islam di Prancis. Kenapa? Disiplinnya, kebersihannya luar biasa, menghormati orang lainnya luar biasa. Beberapa bulan lalu, kisaran 2 bulanan, ada rekan saya dari PCIM Jepang. PCIM Jepang main ke pondok, ngobrol-ngobrol, dia bilang orang Jepang itu luar biasa, Islami banget. Tepat waktunya, kejujurannya. Jadi korupsi itu hampir 0%. Kalau kita naruh barang di kereta ketinggalan, buat 3-4 hari nggak ada yang nyolong, nggak ada yang ngambil. Ada itu barang, paling kita ngomong ke polisi, di polisi nanti ditanya gerbong berapa, mana nomornya, barangnya mau diantar atau mau diambil sendiri. Luar biasa, nggak hilang, meskipun hanya sekelas payung, nggak hilang. Maka dia bilang di Jepang itu kurangnya cuma Islam saja, kurangnya syahadat. Kalau dari sisi etika, kejujuran, kedisiplinan itu sudah Islami banget gitu ya. Sama yang dilihat oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh ketika ada di Prancis, melihat kedisiplinnya mereka yang sangat luar biasa. Sungguh saya melihat Islam, tetapi saya tidak melihat kaum muslimin. Semakin menggelora jiwa Jamaluddin Al-Afghani untuk kemudian membangkitkan umat Islam. Kuncinya ternyata memang di ilmu pengetahuan. Kemudian mereka membuat majalah buletin yang disebut dengan Al-Urwatul Wuthqa. Majalah yang umurnya tidak panjang, yang dimana majalah ini selalu membangkitkan gelora kebangkitan umat Islam, disebar ke berbagai dunia Islam sampai ke tangan, kelak sampai ke tangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena menyadarkan kita itu terbelakang loh, kita harus bangkit loh. Untuk bangkit kita harus membangun sekolah, kita harus membangun rumah sakit, kita luar biasa.
Kaget dunia Islam ketika membaca majalahnya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Berarti kita harus bangkit. Sampai kemudian mereka berdua, Syekh Muhammad Abduh ditarik kembali ke Mesir setelah dari pembuangan dari Mesir. Ide-ide pembaharuan kebangkitannya diterima, kemudian beliau sendiri menjadi menteri di Mesir, kemudian menjadi Syekh Azhar dan lain sebagainya. Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh punya murid namanya Rashid Ridho. Setelah Jamaluddin meninggal, estafet beralih ke Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menggelurakan kebangkitan Islam, melanjutkan pesan gurunya. Cuman ada perbedaan pergerakan antara Syekh Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho, antara Muhammad Abduh dengan gurunya Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani itu orangnya sukanya ke politik. Kita kalau bersatu ya harus ke politik. Kalau zaman sekarang ke partai lah, biar bisa menguasai negara. Nek iso menguasai negara kan kok iso syariat Islam bisa diterapkan. Wah, istilahnya gitu. Padahal nanti setelah jadi DPR lali. Nek orang pemilu pakai kerudung, pakai silbok, Islam, berarti perlu menjadi anggota DPR lali. Ya. Nah, seperti itu kan pragmatis. Jadi dia melihat bahwa gurunya Jamaluddin ini kurang sukses menggelurakan kebangkitan umat Islam. Kenapa? Kita harus politik, tapi ternyata dunia Islam nggak bersatu-satu, nggak bangkit. Akhirnya ambil arah. Kayaknya susah deh kalau kita ke politik. Kita harus mulai dari gerakan sosial. Maka ada istilah yang sangat terkenal dari Syekh Muhammad Abduh, yaitu na'udzubillah minas siyasah. Wis pokoke gah nek politik, angel politik kerah dewi-dewi, engko gaduke tekan DPR ujung-ujung korupsi, lali jargone. Ngakune partai Islam, penting tekan DPR lali Islami. Usah. Akhirnya konsentrasi bangun sekolahan, diantaranya di Mesir mendirikan yang namanya Darul Ulum. Kemudian memperbaharui sistem pendidikan di Al-Azhar. Azhar itu universitas yang cukup tua. Didirikan tahun 973 Masehi. Wah, Indonesia zaman kerajaan apa itu ya? Indonesia zaman kerajaan Majapahit aja tahun 1200-an ya. Zaman Mataram kuno. Itu di Mesir sudah ada Universitas Al-Azhar yang eksis sampai saat ini. Itu sangat tua. Ya. Diperbaiki sistemnya pendidikannya oleh Muhammad Abduh. Ide-ide pembaharan Muhammad Abduh kemudian ditangkap oleh Rashid Ridho, muridnya lagi. Rashid Ridho kemudian menerbitkan majalah yang namanya majalah Al-Manar. Majalah Al-Manar ini tersebar di dunia Islam. Alhamdulillah yang namanya Rashid Ridho ini umurnya panjang. Lahir tahun 1865, meninggal tahun 1935. Nek Ki Haji Ahmad Dahlan lahir tahun 1868, meninggal tahun 1923. Jadi panjang Rashid Ridho ini, dan ide-ide pembaharuannya tersebar di mana-mana. Dan nanti kelak Syekh Ahmad Dahlan juga akan bertemu dengan Rashid Ridho. Mereka itu para pionir kebangkitan. Syekh Ahmad Dahlan itu orang yang sangat cerdas, sangat cerdik. Beliau ini waktu di Indonesia, waktu di tanah air, waktu itu belum ada yang namanya Indonesia, karena kita itu namanya Hindia Belanda, masih dijajah oleh Belanda. Ngajinya sama siapa? Ngaji sama Syekh Soret Dara di Semarang. Ngajinya apa? Ya warna-warna, yang ngaji kitab nahwu, yang ngaji fikihnya fikih secara umum yang bermadhab Syafi'i pada waktu itu.
kemudian ngaji ilmu kalam tauhid. Syekh Saleh Darat ini punya buku tauhid yang sangat terkenal, Syarah Jauharatul Tauhid, tulisan syarahnya berbahasa Jawa. Sampai sekarang kitab itu beredar di pesantren. Saya sempat lihat di tempat saya itu di kota, kok ono buku sing ora terurus, saya baca ini sampulnya hilang. Apik temen nih bukunya, bahasa Jawa tapi filsafat ilmu kalam luar biasa. Jebule itu buku Syarah Jauharatul Tauhid yang mensyarah Syekh Saleh Darat, dan ternyata beliau itu merupakan guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar sama Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian tahun 1885 pergi ke 83 sampai 88 pergi ke Saudi. Berarti umurnya berapa? Masih belasan tahun, masih muda. Ngaji nih Saudi. Ngaji sama siapa di sana? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama yang sangat terkenal Syekh Nawawi ini. Bukunya banyak. Yang paling banyak beredar di Indonesia mungkin karya beliau, ulama Nusantara yang paling terkenal, Syekh Nawawi Al-Bantani. Punya syarah Bidayatul Hidayah, punya syarah Aqidatul Awam, punya syarah Safinatun Najah, macam-macam. Bukunya masih sering dijadikan diktat di pondok-pondok salaf. Ngaji sama Syekh Bakri Sator. Syekh Bakri Sator ini merupakan murid dari Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan itu terkenal ulama Syafi'iyah di Saudi yang sangat ternama. Utusan Turkmeni, Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan itu punya buku yang cukup menggemparkan karena memberikan kritikan sangat tajam terhadap gerakan Wahabi di Saudi. As-Sawa'iq Al-Mursalah fi raddi ala al-Wahabiyyah. Mereka belajar, sahabat dalam belajar sama para kiai-kiai Nusantara, sama ulama-ulama Nusantara di Mekah Al-Mukarramah, dan juga belajar sama ulama Mesir dan lain sebagainya. Selama sekian tahun luar biasa. Kitab-kitab kuros, ya, istilah kalau dalam kitab kuning dikuasai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menguasai kitab kuning, kitab kuros. Luar biasa pengetahuan beliau. Lalu beliau pulang ke Indonesia, mulai mengamalkan ilmunya. Gagasan-gagasan dari Rasyid Ridho mulai terserap. Tetapi puncak penyerapan gagasan Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh serta Guruna Jamaluddin itu adalah pada tahun 1903 ketika balik ke Saudi selama 2 tahun. Di sana ngebet, istilah itu ngebet, pengen ketemu sama Rasyid Ridho. Dilalai Rasyid Ridho pas ke Mekah, maka kemudian beliau bertemu sama Rasyid Ridho di Mekah. Ngaji langsung, ketemu langsung, gagasannya terima secara langsung. Nek istilahnya wong salaf duwe sanad ilmu nyambung langsung ke Rasyid Ridho. Maka tidak heran kemudian ketika pulang majalah-majalah yang dibuat oleh Rasyid Ridho itu dibawa pulang. Hanya buku-buku majalahnya Rasyid Ridho dan Jamaluddin ini banyak yang dilarang, khususnya yang punya Jamaluddin Al-Afghani sama Muhammad Abduh Al-Urwatul Wuthqa. Ini banyak dilarang di berbagai kawasan dunia Islam. Maka untuk membawa pulang majalah itu nggak gampang buat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Harus nyimpen, harus ngelipet-ngelipet, taruh di koper kok ya, box, kotak, disembunyikan supaya bisa selamat sampai tanah air. Karena bagi Ahmad Dahlan ini gagasan yang luar biasa yang harus saya cek, saya baca lagi supaya semangat saya untuk membangun pergerakan Islam di tanah air semakin luar biasa, semakin bisa membumi. Tahun 1905 sudah pulang ke tanah air, mulai mengamalkan ilmunya. Kemudian 08 berdiri Budi Utomo. Tahun 1909 bergabung menjadi anggota Budi Utomo. Budi Utomo ini gerakan pembaruan nasionalisme di Indonesia yang orientasinya kepada pendidikan. Jadi untuk melawan penjajah itu enggak cuma angkat senjata. Rakyat juga harus pinter, harus pandai, harus cerdik. Maka kemudian
muncul gerakan ini, dan Ahmad Dahlan pengen belajar organisasi, pengen belajar wawasan umum, bukan hanya kitab-kitab kuning yang dia pelajari di Saudi, maka masuk ke sana. Maka orang Muhammadiyah itu sejak awal memang tidak alergi terhadap pembaruan, tidak alergi terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan yang berasal dari luar, karena merasa bahwa budaya ini bagus. Ini namanya berkah, menerangan tuh. Ini orang-orang geledege nggak ngantuk. Isu-isu dan anget enak nang selimut turu ya. Mancal selimut udah ngahat kan. Sing benek selibur. Ngutangi jam 8 jam 9 ya. Iya, ini jo ngaji matur nuwun. Mudah-mudahan berkah. Nah, men pas nek serap ngantuk, kudu. Wah, meneh. Ya iki apik. Wah. Iya, ini berkahi. Oke, lanjut. Aku justru sering. Halo, nanti. Iya, bar di alam jemati ya. Bar di alam jemati ya. Grogi niki. Ya. Budi Utomo ini gerakan nasional yang sibghah modelnya itu model-model barat, model Belanda. Sekolah pakai bangku, pakai kursi, pakai seragam. Nek biasa nek Indonesia nek mondok lesehan, bangkunya kecil, sarungan. Nek ke Budi Utomo ini orang-orang priayi, orang-orang yang istilahnya itu mapan, terhormat, berpendidikan, kan gitu. Ya, cuma dalam menyerap ilmu dari sana, dari Budi Utomo itu. Bahkan kemudian dari sana muncul berbagai macam saran supaya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi sendiri. Di Budi Utomo ini beliau juga punya pengaruh luar biasa, terutama terkait dengan pendidikan kajian keislaman. Karena orang-orang yang di Budi Utomo ini ketika Syekh Ahmad Dahlan memberikan gagasan-gagasan keislaman, tercerahkan. Loh, ternyata Islam itu orang kolot loh. Ternyata wapi. Kok beda dengan yang lain. Biasanya Indonesia, Nusantara pada waktu itu kalau kita pakai pakai celana panjang, pakai jas dasi, ikut Belanda kafir, mantasabba biqaumin fahuwa minhu. Nah, ini Syekh Ahmad Dahlan ora ya. Kok lain nih, kan? Jadi menerima paham baru bagi Budi Utomo. Maka kemudian ini dianggap sebagai ide bagus ini, andai kata dilembagakan di sebuah organisasi yang independen, bagus. Jadi muncul banyak saran juga dari orang-orang yang di Budi Utomo supaya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi sendiri. Sehingga pada tahun 1912 didirikanlah Gerakan Muhammadiyah. Tujuan utamanya Muhammadiyah itu kan gerakan Islam. Gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan Islam itu artinya spiritnya Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya kita selalu mengajak kebaikan dan melarang kepada yang batil. Rujukannya kembali kepada Quran, Sunnah. Quran Sunnah berbahasa Arab. Quran bahasa Arab, nggih. Hadis Nabi bahasa Arab, nggih. Ini wong Muhammadiyah saiki akeh sing ora bahasa Arab. Nek ada kembali ke Quran Sunnah piye nek ora bahasa Arab? Quran Sunnah terjemahan raiso. Kita tidak bisa memahami secara rinci Al-Quran Sunnah kalau hanya mengandalkan terjemahan. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan kita kembali Quran Sunnah, itu punya modal. Beliau kita purusnya mapan, kita punanya mantap, kitab nahwu syarafnya bagus. Kembali Quran Sunnah maksudnya kembali kita mengkaji sumber asli. Dan ketika mengatakan kembali ke Quran Sunnah itu sesungguhnya itu bukan ide baru. Kalau kita membuka kitab-kitab usul fikih, baik mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Dawud, Az-Zahiri, Laiti, Zahiri, Ja'fari, Zaidi dan lain sebagainya, puluhan mazhab. Wakeh ya, ngerti ini papat ya. Padahal banyak puluhan mazhab. Semua pasti rujukan utama apa? Al-Quran, Sunnah,
ijma, qiyas, ya kan? Setelah itu baru nanti ada aqwalus sahabi, syari'ah ma qablana, istisan, istislah dan lain sebagainya. Ya kan? Mesti yang pertama apa? Quran lalu sunnah. Jadi ketika Setia Jamaah dalam mengatakan kita rujuk kepada Quran dan sunnah itu sesungguhnya itu bukan ide baru bagi umat Islam. Itu gagasan itu sudah muncul sejak zaman awal munculnya pemikiran keislaman, zaman sahabat, zaman tabi'in dan sebagainya. Karena memang landasan kita umat Islam ya Quran dan sunnah itu. Tetapi ketika Setia Jamaah dalam mengatakan kita harus kembali ke Quran sunnah, bukan berarti kita hanya membaca Quran sunnah kemudian lepas dari kitab-kitab turas ulama mazhab atau kitab-kitab turas peninggalan ulama-ulama kita. Enggak, mentang-mentang kembali ke Quran sunnah, ngaji Quran ke sunnah kok hadis waca puanane akhirnya diterang, akhirnya kaku karena taunya dari Quran terjemahan, hadisnya dari terjemahan. Padahal terkadang ketika kita memahami itu tidak literal seperti itu. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu kadang cuma hanya satu huruf. Wamsahu biru'usikum, wamsahu bi, hanya karena rubba. Ada yang bilang harus seluruh kepala dibasuh karena iltisaq. Ada yang harus mengatakan itu ditap'id sedikit karena makanya itu yang artinya sebagian, minimal 3 helai rambut. Bedanya rubba. Loh, kalau Quran terjemah apa iso? Enggak bisa. Itu hanya bisa memahami perbedaan ini dengan memahami bahasa Arab. Monggo ayo kita orang generasi Islam Muhammadiyah, nek jargon kita kembali Quran Sunnah, ya kembali belajar bahasa Arab. Bahasa Arab otomatis juga pirantinya supaya nanti kita bisa memahami sarana. Kiai Jamaah Dahlan ketika mengatakan kita rujuk kembali ke Quran Sunnah, yang piranti. Wong Kiai Jamaah Dahlan juga dulu belajar sama Syekh Saleh Dara, sama Syekh Khalil Bangkalan, sama Syekh Bakri Sato, sama Syekh Nawawi Al-Albani. Yang diajarin apa? Yang belajar apa? Ya kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning yang setumpuk. Bukan hanya ngaji Quran Sunnah kok, bukan. Maka kemarin ketika saya mendirikan pondok kok fokus ke kitab kuning, orang-orang Muhammadiyah sebagian, nggak semua, sebagian kecil. Wah, pondok NU ya gitu. Bukan. Yang namanya kitab tafsir Jalalain itu ditulis jauh sebelum ada NU kok. Yang namanya kitab Bidayah wal Hidayah itu ditulis jauh sebelum ada Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Itu kitab-kitab dulu itu kekayaan intelektual muslim, kekayaan kita semua, kebanggaan umat Islam, warisan intelektual Islam, bukan warisan ormas. Namun sekarang akhirnya karena kita itu terbiasa dengan kajian-kajian modern, agak sedikit mengesampingkan kitab kuning. Akhirnya ketika kita ngaji kitab kuning, Muhammadiyah kok kitab kuning. Padahal Kiai Jamaah Dahlan ngaji kitab kuning. Jadi Kiai Jamaah Dahlan, ya ikuti langkah-langkah beliau, kan gitu. Supaya tidak krisis ulama. Karena kita terlalu modern, akhirnya krisis ulama, nyari daya ngene ra umum. Apa mana nyari ulama. Nek kajian ahad lagi cari, nek satu dainya dilalai absen izin karena gak bisa ada halangan, nyari pengganti yang ngene ora umum. Sopo sing iso yo? Karena sing ceramah biasanya itu. Wah, itu nggak bisa. Terus angel ya. Yang ini udah ada jadwal di sana, yang ini udah ada jadwal. Sopo gitu. Saking angel. Jadi ulama di Muhammadiyah sekarang menjadi barang langka. Ora percaya? Coba sebut pakar tafsir Muhammadiyah yang masih hidup, yang sudah menulis tafsir sopo. Ora iso jawab. Sing ngarang kitab hadis arah sopo? Angel. Kan ulama kan seperti itu kan mestinya. Nah ini, Kiai Jamaah Dahlan dia tetap. Jadi rujuk ilal Quran Sunnah ya kembali ke Quran Sunnah, maksudnya ya kembali kitab turas. Wong ketika kita memahami hadis saja kita butuh syarahnya. Syarahnya siapa? Ya syarah Imam Bukhari, Ibnu Hajar, atau syarahnya Imam Muslim, Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi, Imam Nawawi yang mengarang Riyadhus Shalihin. Sahih Muslimnya bagus. Kita harus ke sana. Kita juga ngaji tafsir Quran, juga ngaji Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ya turas, ya kitab kuning. Ya kan seperti itu. Mau nggak mau harus piranti ke sana.
Maka rujuk ilal Quran Sunnah itu bukan berarti kita melakukan loncatan langsung maca Quran, maca hadis, istinbatul ahkam, menggali hukum langsung, berfatwa. Orang ngono carane. Makanya di Muhammadiyah, di Majelis Tarjih juga dikatakan Majelis Tarjih itu mengakui semua mazhab untuk dijadikan pertimbangan pijakan di dalam istihad. Artinya apa? Mengakui kitab kuning, mengakui warisan budaya ulama kita terdahulu, bukan melempar, bukan menghapuskan. Itu Kiai Ahmad Dahlan. Kembali Quran Sunnah, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Terinspirasi dari siapa? Dari Rasyid Ridho di antaranya, di mana beliau menekankan kepada pendidikan sosial. Maka yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Dahlan ini sesungguhnya adalah menerjemahkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang sudah dilontarkan oleh Rasyid Ridho. Hanya Rasulullah di Mesir dia membuat tapi kurang sukses. Suksesnya malah Muhammadiyah. Jadi yang ide, yang punya gagasan Rasyid Ridho, Muhammad Akhul, yang menerapkan siapa? Muhammadiyah. Jadi hebat kita itu. Ide tok kalau nggak direalisasikan kan ya. Makanya hebat Muhammadiyah ini. Sampai kemudian pada tahun 1915 mendirikan majalah Suara Muhammadiyah. Oh, Suara Muhammadiyah sebagai corong media keislaman. Dan hebatnya Suara Muhammadiyah sejak awal itu sudah berbahasa Melayu. Itu menunjukkan bahwasanya Muhammadiyah itu tidak Jawa sentris. Dan memang benar Muhammadiyah itu di mana-mana, meskipun minoritas ya, tapi ada di Lampung, ada di Aceh, ada di Medan, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Irian Jaya, di mana hampir merata, meskipun tidak banyak. Nah, kalau di tempat saya di Tretep itu rantingnya cuma 10 kakak. Ini 10 kakak. Nah, ngaji setiap minggu HPT itu, saya setiap minggu ngaji HPT di pondok, sudah 4 bulan sejak pulang. Yang hadir kadang 2, 4, 7, 1. Apa-apa. Saya ngaji itu nggak harus banyak. Siapapun yang mau ngasih, ayo ngaji barengan ngomong. Siji ora diulang ya ora, siji diulang. Kalau pengen ngaji kok. 2 minggu udah mulai banyak kemarin. 2 minggu pertama ada 15. Lumayan. Anak ini banyak sekali, ini luar biasa, ya kan? Jadi yang mau ngasih, ayo ngasih 1, 2, 3, 4 ora apa-apa. Yang penting kita ngaji, wong ngasih ki mulia. Thalabul ilmi sangat mulia. Kanan kiri kita malaikat mendoakan kita semuanya supaya jamaah yang di sini itu selama duduk di sini sampai bulan nanti mendapatkan rahmat. Amin. Malaikat semua yang mendoakan semua jamaah yang di sini dosa-dosanya diampunkan. Amin. Bukan hanya malaikat yang mendoakan, ikan-ikan, hewan-hewan. Kalau dalam hadis dikatakan hatal hud, sampai ikan yang berada di lautan, di sungai-sungai, semuanya mendoakan thalabul ilmi. Amin. Mendapat rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1923 Kiai Ahmad Dahlan meninggal. Muhammadiyah itu open, terbuka. Bahkan Kiai Ahmad Dahlan sendiri pernah ikut Jamiatul Khair. Organisasi Jamiatul Khair terbuka, open. Dari pendirinya memang sudah mengajarkan kita seperti itu, open. Mendirikan sekolahannya modelnya modern. Tempat duduk, kursi, meja, pakainya necis. Khas awal Muhammadiyah sampai sekarang. Ketika beliau meninggal, pemikiran-pemikiran dari luar itu mulai masuk. Selain juga yang tadi pengaruh-pengaruh dari Rasyid Ridho dan sebagainya, di India sana kan ada yang namanya Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Muhammadiyah ngiranya ini gerakan pembaharuan awalnya, wah ini untuk gerakan pembaharuan nih, masuk ke Indonesia pemikiran-pemikiran Ahmadiyah itu. Bahkan ada salah seorang salah seorang aktivis Ahmadiyah pada waktu itu yang namanya Ali Ahmad Beg, pemikir, pernah diajak diskusi di Muhammadiyah, menjadi pembicara karena dianggap membaharuan. Dan orang Muhammadiyah mulai terinfiltrasi, kalau zaman sekarang istilahnya, dengan gerakan
Ahmadiyah. Oh jeruk orang Muhammadiyah jadi double, ikut Muhammadiyah, ikut Ahmadiyah. Dimulai resah piye kan. Ternyata setelah diusah-usuk, gerakan Ahmadiyah ternyata sesat. Mirza Umar Ahmad itu bukan pembaharu, ngaku nabi. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa nabi terakhir itu ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, bukan Muhammad. Oh, Mirza Ratu mau hadis, padahal Nabi Muhammad namanya banyak. Anak Ahmad, anak Muhammad, anak Ahmad, anak Al-Aqib dan sebagainya, itu hadis nama-nama lain Nabi Muhammad. Di internal Muhammadiyah mulai banyak pemikiran-pemikiran macam-macam. Wah, ini kalau berbagai macam pemikiran yang ada berkembang di Muhammadiyah ini harus diayomi, kalau enggak nanti repot. Karena harus ada keputusan organisasi yang resmi yang dipegang, dipandu untuk dijadikan sebagai pegangan Muhammadiyah. Sehingga kemudian pada tahun 1927 Mas Mansur menggagas berdirinya Majelis Tarjih. Untuk apa? Yang pertama, menanggulangi infiltrasi gerakan Ahmadiyah yang masuk di Indonesia, yang masuk ke Muhammadiyah, sehingga banyak juga orang-orang Muhammadiyah mulai nyambi. Yang kedua, menyatukan pemikiran orang-orang Muhammadiyah. Maka kemudian tahun 1928, kalau nggak salah 5 Juli, muncul keputusan dari Majelis Tarjih supaya apa? Atau dari PB, saya nggak lupa, maaf. Keputusan untuk melarang aktivis Muhammadiyah juga ikut aktif di gerakan Ahmadiyah. Kon milih iki apa iki? Infiltrasi. Muhammadiyah juga infiltrasi itu dari dulu. Kok iso? Karena Muhammadiyah itu empuk ini di dua rumah sakit, dua sekolahan, dua amal usaha, akeh ora umum di mana-mana, apa rampuk. Iya. Maka banyak yang kadang-kadang pengen jadi ketua untuk sekedar sebagai loncatan politik. Saya itu kader jenengan lho Bu, jam ngaku ketua pemuda Muhammadiyah nih kok saya kader jenengan, kadernya PDIP itu tidak meresapi Muhammadiyah. Ya mestinya itu netral kalau kita di panggung umum mengatasnamakan organisasi, mengatasnamakan Urtum. Jangan bawa-bawa partai, silakan Anda ke PDIP, ke Golkar, ke apa, tapi jangan di sini dong, jangan di ruang publik resmi muktamar misi-misi ini. Kan seperti itu. Aku kader ibu lo, waduh, kayak guyu piye, orang guyu piye kan. Aku kaderisasi kita kok seperti itu, sengisir sinae. Infiltrasi. Sejak kapan itu? Sejak tahun 1927 muncul Majelis Tarjih, 1928 buat keputusan cut Mail Muhammadiyah apa kono pilih. Nah, tahun 1929 dilaksanakanlah muktamar Tarjih yang pertama di Solo. Saya kasih waktu saya berapa menit lagi? Berapa? Ini saya udah nanya-nanya takut kepanjangan, biasanya sampai jam berapa? Khawatir nanti malah kata mas dikit aja dah. Khawatir sampai jam 8 ya? Sampai jam 8 katanya. 4 jam lagi. Didirikan Majelis Tarjih ya. Kemudian rapat pertama atau apa? Munas pertama ya. Di Solo, di mana pada waktu itu yang dibahas terkait dengan akidah Muhammadiyah. Sakjane Muhammadiyah ki akidahe opo to? Nah, dhewe iki ahlu sunnah wal jamaah, opo Syiah, opo Khawarij, opo gawe dhewe, opo Wahabi. Wah, istilahnya ngono. Akhirnya tahun 1900 diputuskan Majelis Tarjih. Artinya apa? Tarjih itu ada namanya rajih, ada namanya marjuh. Rajih itu sesuatu yang dikuatkan, marjuh itu yang dilemahkan. Jadi kerjaannya Majelis Tarjih di zamannya itu menguatkan pendapat-pendapat di antara sekian pendapat. Itu Majelis Tarjih dulu. Kalau sekarang kan namanya Majelis Tarjih dan
tajdid. Karena ternyata terkait dengan persoalan Islam itu tidak hanya butuh tarjih, tapi banyak muncul persoalan baru yang tidak ada pada masa lalu, sehingga butuh tajdid atau istihad. Kalau istilah Qaradawi namanya istihad tarjihi, yaitu kita tarjih, kita pilih pendapat yang paling kuat. Yang kedua istihad insya'i, yaitu melakukan istihad baru. Fikih anti korupsi. Wah, fikih Indonesia banget. Kalau nang Inggris ya nang Jepang orang mungkin fikih anti korupsi, ya korupsi dididik. Ada di Indonesia lembaga apa mendidik apa kafe korupsi, ya akhirnya muncullah fikih anti korupsi. Fikih PBB jadi. Fikih baru yang dulu nggak ada, fikih air, ya kan, agraria. Nah, ini kan nggak ada dulu, makanya namanya istihad insya'i kalau istilah Qaradawi. Islam Muhammadiyah namanya tajdid. Nanti bisa berkembang soal mazhab sebenarnya ini. Yang dibahas terkait dengan akidah. Loh, kenapa akidah ditarjih? Kok akidah kok ditarjih piye toh? Ya iya, akidah itu ada dua persoalan. Yang pertama namanya usulul akidah. Yang kedua namanya furu'ul akidah. Usul akidah itu usul prinsip-prinsip akidah. Setiap orang tidak boleh, kalau ngaku muslim tidak boleh berbeda. Kalau berbeda kafir langsung. Iya, langsung non muslim, kafir, murtad. Usul akidah itu apa? Rukun iman, rukun Islam. Kalau orang mengatakan Allah itu 3, kafir. Malaikat enggak ada, kafir. Enggak ada Nabi Musa dapat kitab, Nabi Isa dapat kitab, itu enggak ada, kafir. Kiamat enggak ono, kafir. Langsung karena ingkar. Atau persoalan rukun Islam, enggak ada yang namanya sholat, kafir. Enggak ada puasa, kafir. Nah, yang kecuali dia gini, kenapa enggak sholat? Aku males sih. Nah, ini namanya muslim, tapi muslim asi, muslim pelaku maksiat. Kenapa kau sholat? Enggak ada jarang sholat, kafir. Oh, jadi bedakan ya. Ketika malas, aku malas orang sholat. Nah, ini dia masih muslim tapi pelaku dosa besar. Tapi kalau dibilang sholat sholat zaman biyen saiki senono, ini kafir, ya kan? Maka ini usul akidah, tidak boleh berbeda antar ulama. Sekali beda langsung kafir. Yang kedua furu' akidah. Nah, ini yang kemudian ditarjih. Furu' akidah itu apa? Contohnya, innallaha sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengarnya Allah itu gimana ya? Emang punya telinga? Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah itu di arsnya kayak apa ya? Emang Allah duduk di atas ars, duduk kayak kita duduk di kursi? Nah, ini kan masalah furu' akidah. Persoalan-persoalan ini yang kemudian harus ditarjih, dikuatkan. Maka muncullah kemudian bab iman di Muhammadiyah yang di bagian akhir menguatkan bahwasanya Muhammadiyah itu adalah ahlul haqqi was sunnati. Nah, bab iman ini kemudian saya syarah dalam buku saya, judulnya Muhammadiyah Ahlul Haqq was Sunnah, 3 jilid terkait bab ketuhanan. Tapi bukunya nggak saya bawa. Yang berminat bisa saya kasih PDF-nya. Jadi apa itu Ahlul Haqq was Sunnah? Ahlul Haqq was Sunnah adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Imam Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Namun juga Imam Asy'ari punya buku lain judulnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Asy'ari punya 2 istilah, Ahlul Haqq was Sunnah yang itu tercantum di HPT, ada juga Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah atau akidah Ahli Sunnah, prinsip cetak biru Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ternyata setelah saya buka-buka di HPT bab iman itu terkait furu' akidah ini, Muhammadiyah memang Ahlul Haqq was Sunnah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita itu aswaja kan? Nah, aswaja. Karena terkait dengan pandangan kita terhadap alam raya, pandangan kita terhadap perilaku manusia, al-kasb istilahnya itu. Pandangan kita terkait hadis mutawatir atau ahad dalam akidah itu sangat Ahlus Sunnah wal Jamaah banget. Mohon maaf, beda dengan pendapat-pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan berbeda dengan pendapat-pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah.
Karena terkait alam raya ini bahasan filsafat sebenarnya. Muhammadiyah mengatakan, amma ba'du fa innal firqah anna jamna sal azmu anna annal alam kullu hadisun khuliqa minal adam. Itu di bab halaman berapa? 13 HPT. Bisa dibuka. Alam raya sifatnya baharu. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan alam raya itu qadim dan hadis sekaligus. Nah, ini bahasan filsafat sebenarnya. Tapi intinya kita di HPT itu kita berbeda dengan Syiah, beda dengan Murji'ah, beda dengan Mu'tazilah, beda dengan pendapat-pendapatnya Khawarij ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau juga Syekh Ibnu Taimiyah. Ternyata mirip dengan pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga para ulama-ulama Asy'ariyah. Dan itu kemudian dikuatkan dengan istilah ahlul haq wa sunnah. Saya menemukan yang teks HPT yang lama, yang ejaannya itu masih ejaan nama, itu selain disebutkan ahlul haq wa sunnah, juga disebutkan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, nanti yang minat kita share lah dokumennya. Kemudian serangan-serangan ke Muhammadiyah makin banyak, infiltrasi Muhammadiyah, tuduhan-tuduhan ke Muhammadiyah makin macam-macam. Wah, Muhammadiyah itu Wahabi, wah Muhammadiyah itu macam-macam. Akhirnya Kiai Haji Jarnawi Hatikusumo pada tahun 1963 kalau tak silap, kalau tak salah, menulis sebuah buku judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku kisaran 30-an halaman atau berapa, enggak terlalu tebal, buku bagus, judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini kemudian saya taklik, saya kasih komentar, saya bukukan, kemudian kita bedah buku di Masjid Al-Manar untuk pemuda Muhammadiyah 8 sekali, sudah 3 atau 4 kali pertemuan khusus membedah bukunya Jarnawi Hatikusumo yang judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku sangat bagus terkait dengan posisi Muhammadiyah dengan istihad, syarat-syarat istihad, kemudian apa itu Ahlus Sunnah, apa kita bagian dari Ahlus Sunnah. Di bagian akhir beliau juga secara terang benderang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tak bisa dipisahkan dari mazhab Asy'ari. Ngomong terus terang di bagian akhir buku, sampai beliau juga mengatakan ya Muhammadiyah itu ya Asy'ari. Silakan cek sendiri, baca sendiri kan, biar lebih mantap. Nah, ini sekedar informasi. Lah di dalam fikih, nah ini akidahnya jelas. Akidahnya ahlul haq was sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ke Syiah, enggak, kita enggak Syiah, kita enggak Khawarij, kita enggak Mu'tazilah, tapi kita ahlul haq was sunnah. Itu disebutkan secara terang benderang di HPT Muhammadiyah. Adapun secara fikih melakukan menggunakan sistem tarjih tadi itu. Tarjih itu apa? Ketika ada pendapatnya, sekian pendapat dianggap yang paling kuat. Tapi setelah saya baca-baca lagi, ternyata sistem tarjih ini di Muhammadiyah yang terkait ibadah tidak jauh banget dengan mazhab Syafi'i. Mungkin 90% atau 87% pendapatnya itu mirip Syafi'i. Bab sholat aja, yang bedanya cuma di kunut. Ya, di kunut. Kalau bab wudhu bedanya di mengusap kepala. Tapi itu sebenarnya menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala seluruhnya itu maksudnya itu kesempurnaan. Boleh sedikit itu dah sah, tapi kalau semua itu sah, itu sempurna. Kalau di mazhab lain yang asli itu seluruhnya, ada sedikit itu rukhsah. Ada beda karena memang Nabi pernah melakukan dua-duanya. Kemudian di puasa sama, apalagi kalau ibadah. Cuman memang HPT tidak lengkap ya. Bab toharo itu terkait najis, air macam-macam air, jenis-jenis najis nggak tersebutkan. Bahkan ketika Anda baca bab sholat, mana rukun, mana syarat, mana he'ah, mana sunnah akad, nggak ada. Maka ketika HPT memang milih yang rojih, yang kuat-kuat saja. Dan ketika dijadikan buku diktat memang belum cocok. Dia pasnya untuk kalangan ya mungkin agak ke atas lah, untuk intelektual lah. Karena itu nggak ada syaratnya apa, sholat rukunnya apa, sunnahnya itu apa, sunnah hayah itu apa, sunnah apa itu apa, nggak ada itu. Padahal itu punya implikasi semua. Kalau ketinggalan syarat, sholatnya rasa. Ketinggalan rukun, sholatnya rasa, ya kan?
Kalau meninggalkan sunnah hayah, ora apa-apa. Kalau meninggalkan sunnah apa, sujud sahwi. Tidak ada implikasinya. Aneh di HPT nggak ada, makanya kurang komprehensif sebenarnya. Terutama di bab toharoh itu nggak kebahas. Macam-macam air dan sebagainya. Maka saya biasanya kalau di Temanggung itu ada di satu PCM, saya ngaji selapanan, saya dampingi dengan kitab takrib. Di pondok saya pun Al-Muflihun, saya ngaji HPT, saya dampingi dengan Safinah, kemudian Tanwirul Hijah, kemudian takrib, kemudian Fathul Muin, kemudian Iqna. Kita kuning semua ya. Nah, untuk mendampingi HPT. Kalau untuk bab imannya saya dampingi dengan Al-Khawaridah Al-Bahiyah, Aqidatul Awam, kemudian syarah-syarahnya. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa naik ke Al-Iqtisad fil I'tiqad Ghazali. Nah, itu secara fikih. Loh, nanti ada yang mengatakan, loh berarti Muhammadiyah anti mazhab? Tidak, kita mengakomodir mazhab. Loh, Muhammadiyah buat mazhab baru? Enggak. Tarjih ini bukan hanya milik Muhammadiyah. Di Al-Azhar ada majma' khusus. Modelnya ya tarjih. Oh, di Saudi juga ada Lajnah Daimah. Modelnya ya tarjih. Di usul fikih Muhammadiyah gimana? Usul fikih modern kontemporer itu sekarang sudah terlepas dari sekat-sekat mazhab. Dulu Syafi'i punya usul fikih, Hambali punya usul fikih, Hanafi punya macam-macam. Zaman sekarang Abu Zarroki mazhabi apa usul fikih? Ora ono. Wahbah Zuhaili, Abdul Karim Zaidan. Karena sifatnya akomodatif usul fikih kontemporer. Muhammadiyah sama, akomodatif. Jadi kita nggak sendiri dari sisi usul fikih, nggak sendiri dari sisi fikih juga tidak sendiri. Maka di organisasi lain pun sudah mulai muncul istilah fikih manhaji. Karena kalau kita itu mau saklek satu madhab saja zaman sekarang susah. Nggak iya, benar. Contoh nih, kalau akad jual beli menurut madhab Syafi'i harus ada penjual pembeli ngomong, ada akadnya, ya kan? Lu zaman sekarang pakai HP, lu itu ada mesin pakai masukkan duit, barang jatuh, akadnya kalau sopo. Nah, angel. Madhab Syafi'i kalau anak belum balik atau belum memayas, nggak boleh jual beli. Nah, zaman sekarang anak TK kasih duit jajan di nama madhab Syafi'i kalau zakat pakai uang tidak boleh. Nah, saya hampir di Indonesia rata-rata yang ngaku madhab Syafi'i pun kalau zakat pakai uang dan banyak lagi. Jadi zaman sekarang kalau kita sakau ke madhab Syafi'i yo rondo angel. Oke, jadi makanya apa namanya akomodatif. Lah Muhammadiyah ini juga akomodatif melalui majelis tarjih. Bukan hanya istihad sifatnya tarjihi, tetapi juga beristihad terkait persoalan-persoalan kontemporer. Termasuk nanti ada zakat profesi. Meskipun zakat profesi ini ada sedikit kelemahan, tetapi setidaknya Muhammadiyah ngaku yang namanya zakat profesi. Karena kita berkemajuan profesimu petani, profesimu pedagang, profesimu peternak, macam-macam kan dizakati. Profesimu dokter, insinyur, gajinya gede, lebih gede dari hasilnya panen. Petani yang panen jagung umpamanya, makanya ada zakat profesi. Ada daerah-daerah yang mungkin di sana tidak ada pertanian, negara-negara yang nggak ada pertanian, negara kota kayak Singapura, semuanya profesi semua. Omong jorah dizakati kan ya enggak, harus bayar zakat. Makanya kita maju ada namanya zakat profesi, ya seperti itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekiranya hendak. Oh, udah. Oke, saya pikir ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya langsung. Oh, ada pertanyaan tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini salah satu ibu saya. Ibu saya ini ada hal yang akan bersama ini dengan orang. Di Indonesia akan disorotkan satu mungkin ada saya berbagai dan insyaallah beberapa bisa terpilih sudah saya garis pada ini amin apa sunnah tidak disebut
bagus sekali mau menjadi buku tadi. Ada juga ide kebinekaan misalnya, yang merupakan apa yang berperan yang ditulis oleh tokoh Islam tapi berperan Islam dalam seorang ini membantah 9 dari teroris di Indonesia. Yang saya tanyakan tadi dimaksudkan merangkap bahwa dunia Islam itu waktu itu dijajah oleh yang hegemoni barat, Prancis, Itali, dan sebagainya. Sedangkan di Turki itu masih ada kekhilafan Islam. Tentunya kita bertanya, penyebabnya apa? Ada khilafah di Turki, pemerintahan Islam pada saatnya. Tetapi dalam penerapan saya itu bisa kececer sehingga manusia dijajah pemerintah malah Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya saya ingin mendengar ada oleh orang lain nama saya itu ada. Dan setelah itu tadi sudah menjelaskan pasti bagaimana dan sebagainya. Nah ini yang membuat termasuk saya pribadi itu yang dimaksud tadi itu dicetuskan oleh saya mendengar itu ada dua namanya Abdul Wahab. Yang satu siapa yang satu Abdul Wahab. Yang satu ini yang Abdul Wahab yang sesuai dengan Ahlus Sunnah itu yang siapa? Kemudian Abdul Wahab yang satunya lagi yang memang bertentangan dengan Ahlus Sunnah itu yang dari dulu saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya terkait Turki Utsmani tadi memang ada dua persoalan sebenarnya. Persoalan pertama persoalan internal. Di internal Turki Utsmani itu banyak beberapa wilayah yang hendak memerdekakan diri. Sehingga Turki Utsmani itu perang dari dalam. Contoh Mesir nih, tahun 1800 sekian itu Mesir dipimpin oleh Ali Pasha. Ali Pasha ini aslinya orang Eropa Timur, daerah Albania sana, daerah sana timur. Kemudian di Mesir pada waktu itu masih zaman Mamalik. Mamalik itu budak-budak yang di Asia Tengah, yang kemudian dijual, kemudian di Mesir disekolahkan, ya kan. Jadi ini setelah sekolah mereka itu kemudian masuk militer, ada yang jadi militer, jadi menteri, jadi apa, malah jadi presiden, jadi gubernur. Itu para Mamalik. Makanya kalau kita bilang budak, ya tuh harus hati-hati. Budak dalam dunia Islam berbeda dengan budak di dunia Barat. Nek budak dunia Barat itu kan kesannya jelek, kan? Nek budak dunia Islam itu enggak. Budak itu seperti anak angkat, persis kayak anak angkat. Yo di sekolah ke, yo dikasih pendidikan, yang kasih makan. Maka pada masa Mamalik di Syam dan di Mesir, Mamalik itu mereka jadi menteri, ya jadi dosen, ya jadi militer, bahkan militer yang menguasai negara itu Mamalik. Budak-budak nggak ada sejarah di dunia itu, nggak ada dicari-cari kok budak iso menguasai pemerintah itu rawono selain di dunia Islam. Ya, Ali Pasha ini kemudian ke Mesir suruh menggantikan posisinya para dinasti Mamalik yang dianggap kurang bagus. Akhirnya sampai sana, kemudian ketika menjadi gubernur, Ali Pasha ini melihat wah Turki Utsmani ini nggak serius nonton negara ya. Pendidikan kurang terperhatikan, militer di sana sini kalah. Akhirnya dia membuat pembaharuan di Mesir, buat sekolahan, ngirim orang-orang yang cerdik, yang pintar-pintar ke Eropa, ke Prancis, kemana dikirim, termasuk Syekh Ali Tantawi, Syekh Tantawi Jauhari dan sebagainya. Banyak yang dikirim ke sana untuk belajar. Belajar apa saja? Ketika pulang ke Mesir, mulailah memperkuat militer, memperkuat ekonomi dan sebagainya. Akhirnya merasa, akhirnya Turki Utsmani ini kalau dibiarkan begini habis di negara Turki Utsmani. Memberontak. Dia membuat kekuatan besar, menyerang, memulai memperluas wilayahnya ke Hijaz.
Dari Hijaz mau ke Turki, sudah hampir ke Turki itu. Oleh Turki mengirim pasukan dari Turki untuk menghadang Ali Pasha. Turki hampir kalah. Hampir kalah. Kalau kalah, khilafah Islamnya pindah ke Mesir. Akhirnya Turki Utsmani minta bantuan Rusia. Minta bantuan Rusia untuk kemudian menggempur Ali Pasha. Ini kan perang saudara di dalam. Akhirnya Ali Pasha kalah, suruh kembali ke Mesir, tetap menjadi gubernur, tidak dicopot, tetapi wilayahnya hanya di Mesir, militernya tidak boleh kecuali hanya untuk bersatu dengan Turki Utsmani dan sebagainya, meskipun dapat otonomi penuh. Nah, ini memperlemah pemberontakan yang ada di Arab Saudi sendiri, di Hijaz, gerakan-gerakan Wahabi yang ingin melepaskan diri dari Turki Utsmani. Di tempat lain juga sama. Nah, ini persoalan internal. Sudah persoalan internal kacau, baratnya makin kuat. Orang kalau di dalam negeri, kalau perang saudara, otomatis pengaruhnya kemana-mana. Ya kayak gampangnya sekarang Syam, Suriah, hancur-hancuran kayak gitu. Habis perang melawan ISIS dan lain sebagainya, bagaimana mau membangun pendidikan? Kan mulai dari nol jadinya. Makanya mundur. Akhirnya ketika Eropa itu masuk, Italia masuk ke Libya, militernya itu sudah diserap untuk menghadapi gerakan Wahabi, untuk menghadapi Ali Pasha dan sebagainya. Akhirnya sudah masuk lihat belakang, lihat India sana, macam-macam. Akhirnya ya ropos. Tapi ini yang saya anggap aneh itu waktu itu. Ketika Eropa itu menguasai sebagian wilayah-wilayah Turki Utsmani, Eropa itu tidak memisahkan administrasi wilayah jajahannya dari wilayah Utsmaniyah. Itu yang saya agak heran itu. Tetapi dia tetap wilayah Utsmaniyah. Cuman secara macam-macam dikuasai oleh Eropa. Ya, berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu ketika Belanda masuk, otomatis Indonesia itu masuk ke wilayah jajahan Belanda dan masuk wilayah Belanda, Hindia Belanda. Jadi administrasi apa-apa ya ke Belanda gitu. Kalau Turki Utsmani enggak, meskipun Mesir itu wilayah dijajah sama Inggris, tapi tetap masih wilayah Turki Utsmani. Ini yang saya sampai sekarang juga agak aneh menganggapnya. Itu barangkali. Jadi serangan dari luar, kemudian dari dalam perpecahan perang saudara, dilalai Turki Utsmani juga kurang memperhatikan terkait pendidikan, terutama. Ini Ali Pasha kecewa sekali waktu itu ketika melihat bahwa orang-orang pinter yang ada di wilayah Utsmaniyah itu justru banyak dibawa ke Turki, tapi yang di wilayah-wilayah Turki itu pendidikannya jadi kurang maju itu. Mestinya kan justru dibangun pendidikan, kasih dosen apa kan gitu. Tapi malah ditarikin, hanya teman bodoh-bodoh gitu. Yang pinter cuma di ibu kota doang. Ya kan seperti itu. Ini kesalahan barangkali Turki Utsmani yang kurang memperhatikan pendidikan, akhirnya dari dalam keropos dan secara militer dilalai juga turun. Dulu militer Utsmani itu sangat kuat. Zaman Sulaiman, luar biasa itu. Kalau kapal Turki Utsmani itu masuk ke Laut Tengah, Italia lihat ada kapal Utsmani mau membunyikan lonceng gereja aja takut. Untuk kapal Turki Utsmani takut membunyikan lonceng itu, berhenti itu. Nanti lewat baru berani. Saking wibawanya Turki Utsmani di masa jaya-jayanya. Karena perang dengan Eropa itu sampai hampir masuk Prancis, hampir. Sampai ke Eropa Timur masuk ke Eropa Tengah, luar biasa itu. Jadi kuat banget, tapi itulah. Ya. Kemudian terkait gerakan Wahabi, ada namanya Muhammad bin Abdul Wahab, ada Muhammad bin Rustum, yang Ahbashi itu Ahbashi. Kalau saya tidak apa istilahnya itu, sebenarnya tidak memperdulikan dia Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad bin Rustum sebenarnya. Yang terpenting itu hasil karyanya itu yang dijatuhkan itu siapa kan itu. Yang punya usul salasah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang Rustum itu. Yang punya kasus syubhat siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang punya kitab apalagi itu Al-Iman atau apa? At-Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan buku-buku itu ya karya Muhammad bin Abdul Wahab yang itu yang tersebar di dunia Islam. Sehingga ketika orang-orang mengatakan gerakan Wahabi, ya dia itu, bukunya ini yang dijadikan rujukan, bukan buku-buku karya Muhammad bin Abdul Wahab yang Rustum, bukan. Tapi ini buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ini, yang di Hijaz itu. Maka ketika dikatakan Wahabi, ya otomatis merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan yang Rustum.
Melihat dari sisi apa? Dari sisi kitab buku yang dijadikan sebagai pijakan. Kelemahan buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah sering mencampur adukkan persoalan fikih dengan persoalan tauhid. Menurut kita persoalan fikih, menurut mereka persoalan tauhid. Tawasul itu fikih atau tauhid? Fikih. Coba buka di HPT di halaman bab iman, ada nggak bab tawasul? Itu adanya di fatwa. Fikih, nggak fikih berarti hukumnya itu ada 5: haram, halal, sunnah, mubah, makruh. Muslim nggak? Muslim. Cuma bisa jadi dia muslim tapi melakukan perbuatan yang haram, umpamanya mencuri. Muslim nggak mencuri? Muslim. Tapi berdosa melakukan perbuatan haram, tapi muslim. Beda sama tauhid. Muslim, kafir, musyrik, munafik. Kan gitu. Ketika kita memasukkan orang tawasul ke tauhid, tawasulan, musyrik. Kan? Tabarukan, musyrik. Implikasinya apa kalau musyrik? Kita sholat di belakangnya enggak sah. Kalau ada orang tawasulan, ila khadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaulillahul Fatihah. Ya. Wah, tawasulan musyrik, berarti enggak sah nikahi dia perempuan. Aku nikahi dia, enggak boleh, dia musyrik, haram. Loh, menikahi orang musyrik hukumnya haram. Dia nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam, haram saya makan sembelihannya. Sebabnya apa? Musyrik. Abot lu ngomong musyrik itu enggak sederhana loh. Wah, dia meninggal dikubur, nggak boleh dikubur di kuburan orang muslim, dipisah. Kenapa? Musyrik. Jadi jangan sembarangan bilang musyrik. Maka kita harus jelas mana itu persoalan fikih, mana persoalan akidah. Kalau enggak, akhirnya digigit musyrik, tabarukan musyrik, tawasulan musyrik, ziarah kubur musyrik, kabeh musyrik. Akhirnya ya kayak LDII, nek ana wong salat di masjid LDII di pel. Akhirnya apa? Saking gemesnya guling-guling sekalian, dindingnya disapu, diusap kabeh, dan dipel kabeh sak masjid. Jersey. Ini itu. Nah, kita itu berbeda. Berbedanya apa? Detailnya sebenarnya ada di buku saya Al-Haq Sunnah. Di antaranya perbedaan kita dengan gerakan Wahabiyah. Di usul salasah itu tauhid bagi menjadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di HPT al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifati wa afalihi. 1. Al-ahadu. Ini yang di HPT-nya, di putusan. Kalau di fatwa yang terbaru, yang bulan apa ya, itu berusaha untuk mengakomodir antara yang ini dengan yang ini. Antara yang rububiyah, yang pembagian tauhid 3 menjadi yang ini, yang di HPT. Berusaha untuk mengakomodir. Tapi kalau menurut saya sendiri, putusan itu lebih tinggi daripada fatwa. Maka ketika ada benturan antara fatwa dan putusan, dipegang putusan. Di putusan dikatakan al-ahadu fi uluhiyati wa sifati wa asma'ihi. 1 di dalam uluhiyahnya, sifatnya af'al dan sifat. 1, enggak ada 3 ini. 1. Yang kedua perbedaannya, hadis ahad boleh enggak jadi akidah? Di HPT, saya dilalai otak bawah HPT ini. Hanya menggunakan hadis mutawatir dalam urusan akidah. Hadis ahad sebagai pendukung, pensyarah, bayan tafsil atau bayan tafsil atau bayan apa istilahnya itu. Pokoknya sebagai penguat, atau dia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah independen. Karena seperti di dalam HPT yang pertama yang terkait dengan hadis Jibril, itu hadis ahad. Hadis Jibril, hadis ahad terkait dengan rukun iman, rukun Islam, itu hadis ahad. Tetapi apa yang ada dalam rukun iman dan usul Islam yang hadis Jibril itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran, sehingga meskipun hadis ahad itu digunakan oleh Muhammadiyah karena dia hanya bayat atau penguat apa yang sudah ada dalam Al-Quran, bukan menjadi hujah yang independen. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikuti hujahnya di mana hadis ahad itu bisa dijadikan hujah dalam akidah. Implikasinya apa sih? Implikasinya ketika kita menggunakan hadis ahad sebagai pijakan hujah independen dalam akidah, siapapun yang bertentangan dengan hadis ahad maka hukumnya kafir. Kan repot. Terkait tanda-tanda hari kiamat itu banyak kan di ahad loh. Dukhon, asap, kemudian perempuan yang pakaiannya itu macam-macam, kemudian itu banyak hadis ahad itu. Kalau nggak percaya, saya nggak percaya ada dukhon, kafir.
Saya nggak percaya kalau hari kiamat itu nanti mau ada perempuan itu ciri-cirinya itu pakaiannya telanjang, kafir. Saya nggak percaya kalau nanti ada kiamat itu orang udah punya gedung tinggi-tinggi, kafir. Wah, repot. Juga kayak kafir karena percaya hadis independen dalam akidah. Muhammadiyah nggak menggunakan hadis mutawatir saja di dalam urusan akidah. Sementara hadis ahad itu penjelas. Implikasinya ketika ada akidah yang terkait dengan hadis ahad, ada yang tidak percaya, dia tetap muslim. Nah, ini dalam kaitannya dengan hadis ahad. Kemudian terkait dengan alam raya yang tadi saya singgung, Muhammadiyah mengatakan alam raya selain Allah, ada Allah. Selain Allah itu namanya alam. Itu ciptaan semuanya. Yang qadim, yang azali hanya Allah. Tapi bagi mereka enggak. Alam raya itu punya dua sifat. Kan ada Allah, ada alam. Ada masa antara Allah dengan alam. Zaman, ya kan? Masa ini apa? Masa ini qadim. Dan dia alam, dia selain Allah tetapi qadim. Sampai Allah menciptakan alam raya yang sifatnya hadis. Makanya mereka mengatakan alam raya dilihat dari mana dulu? Dari sini yang qadim. Tapi kalau dari ciptaan makhluk yang berbentuk gedung-gedung, planet-planet dan lain sebagainya, ya hadis. Sementara di HP itu mengatakan semuanya itu qadim, semua itu hadis baharu ciptaan. Ada Allah. Oh, waktu itu nggak ada apa-apa. Zaman, nggak ada zaman. Kita tahu zaman dari mana? Tahu waktu. Ketika sudah ada alam raya, setelah ada alam raya, bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari, maka kita tahu hari Sabtu, hari Ahad, baru kita tahu. Nah, kalau sebelum ada ciptaan langit bumi, yang nggak ada hari, nggak ada masa, berarti nggak ada waktu. Sehingga sebelum ada alam raya, yang nggak ada waktu. Antara Allah dengan alam raya, yang nggak ada apa-apa. Maka di dalam apa itu disebutkan wa annakula alamun wa innal alama hadisun khuliqa minal adam. Bisa dicek bahwa alam raya itu sifatnya baharu, diciptakan dari ketiadaan, nggak ada. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun, menjadi alam raya dan lain sebagainya. Lengkapnya detail-detailnya bisa dibaca di buku saya Syarah HPT Bab Iman Ahlul Haq Sunnah. Syukran jazilan. Ini satu lagi dari Bapak hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pada ilmu saya tentang singkat saja. Yang pertama, apa sebenarnya di Muhammadiyah itu banyak yang senang tertarik pada kelompok lain. Yang paling keren sekarang itu Muhammadiyah merasa sama ini. Benar. Kalau yang diizinkan sudah disuarakan. Yang kedua, kalau saya jelaskan dengan masalah konkret dan dengan kebiasaan mata bagi kiai Muhammadiyah. Kalau sudah nanti lebih senang bulan keyakinan atau paham pemikiran agama itu seperti ini. Jadi nama betul tahu bulan agama ketika itu benar. Kalau tidak bisa lagi dan besok atau dan kami nanti ini cuma aku betul dari oh iya. Konsisten semua orang yang memakai rasanya. Kalau ini pakai modal. Kalau ini karena berangkat dan sebagai modal mengambil dari mengikut alam masih Iya. Iya, waalaikumsalam. Luar biasa. Jadi memang saya sampaikan tadi ya, gerakan infiltrasi ke Muhammadiyah itu dari dulu karena kita empuk. Iya, punya semuanya Muhammadiyah kayak negara ya. Iya, jadi empuk, makanya orang senang, apalagi dilalai. Ini sebabnya ada beberapa ya. Kenapa kok orang Muhammadiyah itu suka dengan gerakan lain? Salafi lah. Satu, persoalan internal.
internal kita. Ya kita introspeksi lah. Kita ngaji iki sing ngaji nggo kitab wis sithik. Ane ulama salafi ngaji ngkadbe kitab sakmene iki ya jamaah ya seneng. Kan ngaji ning Muhammadiyah kok ngomongin politik. Tentang kebangsaan macam-macam padahal akar rumput pengen ngaji sing basic-basic. Kalau kita ngelihat kajian salafi kan praktis-praktis. Gampang dicerna dulu. Ora sing ndaki-ndaki dhuwur-dhuwur sing terkait dengan politik apa. Dan kita rujukan iki jelas dulu. Sementara orang bawah itu kita haus, akar rumput tuh haus ngaji, pengen ngaji sing iso praktis-praktis, sing iso tak prakteke, sing pijakan iki kuat, dalile kuat, rujukan ulama kuat. Kan ngono. Ane Muhammadiyah nono. Akhirnya pergi ke Salafi karena di Salafi ada. Di MTA ngajinya Quran Sunnah langsung. Mau seneng di Muhammadiyah orang gopo paling gue slide kan. Jadi model kajian di Muhammadiyah kayak dosen. Saya sengaja nggak pakai slide itu ada dua sebab. Satu, memang orang waktu. Yang kedua, nek gue slide kesanin dosen dulu. Orang interaktif. Kayak di kampus. Jadi lebih enak ngono iki, opanane ceplas-ceplos. Nah gitu. Ini sebabnya. Yang kedua, kenapa kok di Muhammadiyah kok jarang kajian kitab? Karena sing ngisi nono, nah, ulama nono. Coba di PDF, nah, kalau di sini mudah-mudahan banyak. Di PDF di mana-mana saya tanya, anggota majelis tajih yang banyak baca kitab akeh kurang. Sampai dikit deh. So PDF itu ternyata yang bisa baca kitab kuning sidik. Itu padahal baca kitab kuning itu standar untuk dai bukan ulama. Standar dai aja susah, apalagi ulama. Ulama itu bukan hanya sekedar baca kitab, paham apa yang ada di situ dan dia punya spesialisasi ilmu. Saya ahli tafsir, saya ahli hadis, saya ahli ilmu kalam, saya ahli falak, kan gitu. Nah, kita susah nyari, jangankan nyari ulamanya, nyari dai-nya susah. Maka ketika Kiai Haji siapa? Akhil Siraj ya, mengatakan Muhammadiyah itu memang bagus di pendidikan, ning agamane kropos. Ya tersinggungnya ya sambil senyum-senyum ya. Soalnya apa? Buktinya kita susah nyari kiai, nyari ulama ya. Kan seperti itu. Nah, ini introspeksi buat kita. Kalau pengen jamaah kita itu nggak lari ke Salafi, ya perbanyak kajian dan kitab. Praktis-praktis. Saya kalau di Temanggung itu kalau Ahad pagi biasanya ngisi di beberapa tempat atau ada yang modelnya seminggu sekali gitu di keliling. Ada yang saya ngajinya itu akidah, megang kitab apa, Makharidah. Ada yang saya ngaji kitab hadis, saya pegang Lubabul hadis. Jadi satu hadis ketemuan besok ya lanjut lagi satu hadis kita selesaikan gitu. Ada saya pegang kitab takrib kalau fikihnya, gitu. Jadi di Keranggan saya ngaji tasawuf Ayyuhal Walad, kita kira Imam Al-Ghazali. Kita bahas dari awal, jamaahnya tak suruh beli buku. Jadi ngajinya ya kayak ngaji pesantrenan. Jamaahnya punya bukunya, kita terjemahkan kata per kata, kita terangkan. Awalnya aneh, kayak kajian Muhammadiyah kok koyo ngene, koyo nyantir ning pesantren salaf. Hani lama-lama kok jadi tertarik, jadi seneng. Kok enak ya ternyata ya. Lama-lama aja bahasa Arab jadi tahu dikit-dikit. Lama-lama kan kalau bisa berjalan kontinu bisa bahasa Arab, bisa ngaji kitab. Kan ngono. Nah, ini yang mungkin bisa digalakkan ngaji kitab, yang megang kitab bukan hanya ustadznya, yang jamaah yang hadir punya kitab juga. Terjemahkan kata per kata, setelah diterangkan. Seneng, minimal jamaah itu pulang, saya punya kitab loh, saya pernah ngaji kitab ini bukunya ini. Corak-corak paham. Nah, aku turu. Pernah ngerti ya, seumpamanya. Enggak, tapi minimal tahu bukunya gitu. Tahu kita pernah ngaji kitab, pasti banyak yang suka. Awalnya aneh, tapi kok rame lama-lama. Nah, ini. Jadi kita introspeksi diri dari internal kita memang seperti itu. Sementara kemudian yang dari luar ya ngajinya kita, dia ini mantap, rata-rata LC. LC apa? Lulusan Kairo, lucu. LC, berarti lulusan Timur Tengah. Berarti otomatis karena lulusan Timur Tengah, ya minimal bahasa Arabnya ngerti, minimal banget. Kan gitu. Jadi lebih mantap kan loh. Nah, kita pengiriman santri mahasiswa rata-rata kemana? Ke Australia, ke Barat, kemana-mana. Yang ke Timur Tengah jarang. Baru kemarin itu saya di Hidayat ngirim 30 ke Libya, itu atas prakarsa pribadi. Apakah ada yang sponsor dari Muhammad yang ke Timur Tengah?
atau minimal bantu ngelobi lah atau apa lah. Ini saya kasih bocoran yang saya sempat, hati saya itu menangis istilahnya itu di grup Itmam Ittihadul Ma'ahid Al-Muhammadiyah. Tahun berapa itu Imam Akbar Ahmad Thayyib berkunjung ke Indonesia. Yang namanya Syekh Ahmad Thayyib itu statusnya sama dengan Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri yang bisa mengundang Perdana Menteri hanya Presiden atau Wakil Presiden. Datang ke UMS ziarah. Di situ ada Perdana Menteri kan? Saya kan Perdana Menteri. Ada Duta Besar Indonesia di Kairo. Ada Duta Besar Kairo di Indonesia. Ada Menteri Agama. Ketua PP ada berapa? 13. Satu pun gak ada yang datang. Orang seri, orang bikin gimana gitu kan? Ketua PP satu pun gak ada yang datang. Ini menteri loh, terlepas apakah dia itu Syekh Azhar atau bukan, tapi dia itu Perdana Menteri. Nah, sebagai kita penerima tamu mosok segitunya kan gitu. Syekh Azhar dan ketika data tidak dimanfaatkan dengan baik, diampir ke sama akhir silat ke kantor PBNU. Statusnya apa? Ngampir ke. Padahal waktu itu yang di Muhammadiyah panitia pusatnya siapa? Profesor Din Samsudin. Karena waktu itu saya ikut dampingi di Kairo, waktu Profesor Din Samsudin Kairo untuk membawa surat ke Grand Sheikh. Karena saya waktu itu di KBRI. Nah, panitia semua dari ujung sampai bawah itu Muhammadiyah. Yang di lapangan itu siapa? Ustadz Aniza, Ustadz Anang Ridha Masyadi. Orang Muhammadiyah, orang PC, alumni PCM semua. Diambil ke kantor PBNU langsung ngomong to the point, minta beasiswa ke Al-Azhar. Dapat berapa? 30 beasiswa per tahun. Muhammadiyah sing panitia dari ujung sampai ujung orang itu apa-apa. Pernah terjadi lagi, kita dulu juga pernah dapat beasiswa dari kedutaan Mesir waktu zaman Prof. Din Samsudin 3 per tahun. Setelah itu nggak ada tindak lanjut, Din Samsudin turun, nggak ada tindak lanjut, akhirnya dihapus. Jadi girohnya untuk menyekolahkan ke Timur Tengah itu susah. Kalau Anda lihat pidatonya Syahid Hidayat waktu di UMS kalau nggak salah ya, waktu Solo itu menyatakan terus terang, menghadirkan para dosen yang di Sudan ke Muhammadiyah supaya nanti siap untuk mengirimkan santri-santri ke Sudan. PP kan nggak nanggepin, mengeluh gitu, ya mengerer. Jadi kita sendiri itu dengan pelajaran agama itu kayak tersisihkan gitu loh. Tuh. Ya, ini introspeksi dari PP-nya. Oke. Dari akar rumputnya, ojonya lagi PP kok, lihat akar rumput. Pesantren Muhammadiyah baru muncul kan sekarang. Dulu paling mu'alimin, mu'alimat, Darul Arqam hanya beberapa. Sekarang udah mulai banyak. Padahal yang namanya kader dai, kader ulama munculnya dari mana? Dari pesantren. Dan yang punya sifat militansi besar itu ya pesantren. Mosok mengharapkan ulama dari SMK kan susah. Nah, akar rumputnya itu senangnya itu bangunnya sekolahan, SMP, SMA, SMK. Jadi niat untuk bangun pesantren kader ulama itu kurang, mending SMK. Kenapa? Pasarannya jelas, santri ini calon mahasiswa ini jelas, kan gitu. Padahal orang yang masuk SMA itu tidak, jadi lulusan-lulusan yang orang yang di SMP Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah tidak semuanya Muhammadiyah. Paling kamu pernah di Muhammadiyah? Pernah. Kamu kader Muhammadiyah bukan? Bukan, tapi pernah di Muhammadiyah? Pernah, saya sekolah di Muhammadiyah. Kan gitu. Beda kalau DNO itu rata-rata sekolahnya milik yayasan. Pesantrennya milik yayasan. Tapi kalau ditanya, kamu anggota Banser? Iya. Pesantren mana? Pesantren A, Kiai A. Itu pesantren milik yayasan, bukan milik struktur NU. Tapi jangan ditanya tentang ke NU-annya. Sementara di Muhammadiyah punya sekolah struktur di bawah langsung Muhammadiyah, tetapi ketika ditanya ke Muhammadiyah, bukan, tapi saya pernah sekolah di Muhammadiyah. Nah, kan repot. Jadi memang internal kita yang harus diperbaiki dulu supaya gerakan infiltrasi itu bisa ditanggulangi. Selama internal kita lemah, ya susah. Yang pertama. Yang kedua, ben ora salafian banget, galakkan kajian-kajian selain tadi kita tarjih HPT. Banyak jamaah Muhammadiyah yang nggak punya HPT. Di sini punya HPT semua.
Amin, alhamdulillah. Banyak jamaah Muhammadiyah yang nggak punya HPT, nggak punya fatwa tarjih. Ditanya fatwa tarjih berapa jilid, banyak yang nggak bisa jawab. Lah repot, wong produk sendiri aja nggak tahu kok. Maka ini harus disosialisasikan, ngaji tarjih, ngaji fatwa-fatwa HPT, ngaji produk-produk tarjih. Nah, kalau nggak disosialisasikan hanya untuk musyawarah nasional tarjih kok ya Mas, ya percuma. Padahal untuk sekali musyawarah tarjih dananya miliaran. Setelah dana miliaran jadi keputusan selesai. Tidak disosialisasikan, tidak diajarkan. Ya kan sama saja. Oke, kita mau ngajarin ning gurune sapa ora ono. Ya masalah lagi. Jadi kayak ayam sama telur duluan mana? Sebuah masalah. Maka mulainya dari mana? Ayo yang punya anak kita kader, sekolahkan, pondokkan ke pesantren supaya nanti ada kader-kader Muhammadiyah yang memang konsentrasi ke ulama. Minimal kalau di modelnya begini minimal. Katakanlah Masjid Muhammadiyah mengirim satu santri untuk belajar di mana? Dibiayai oleh Masjid Muhammadiyah. Selesai nanti balik ke Masjid Muhammadiyah. Ya emang butuh waktu lama, ora apa-apa. Atau PCM atau PRM ngutus 1-2 santri di sekolah jadi kader, nanti setelah selesai balik ke Muhammadiyah. Khusus dia untuk tafakuh fiddin, untuk yang menjadi ulama, supaya dia yang akan menjaga gawangi Muhammadiyah. Karena AUM ini rohnya itu sebenarnya di tarjih. Jadi roh AUM, Universitas Muhammadiyah, sekolah rohnya itu ditarjih. Nah, kalau jamaahnya itu nggak ada yang tahu Muhammadiyah, ya apa bedanya Muhammadiyah dengan Korpri, dengan organisasi-organisasi sekolahan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan keislaman? Kan nggak ada bedanya. Akhirnya muncullah banyak orang yang kerja di Muhammadiyah, tapi dia bukan Muhammadiyah. Oke, memanfaatkan Muhammadiyah. KTA, oh KTA gampang, so nggak bisa aku tak daftar iso. Nah, kan repot. Nah ini maka minta internal kita yang harus kita perbaiki, sosialisasi tarjih kita gencarkan. Yang terpenting lagi adalah mengirimkan kader baik dari Masjid Muhammadiyah ataupun ranting ataupun cabang, nanti didanai, disponsori oleh Muhammadiyah untuk disekolahkan, dipesantrenkan. Setelah itu nanti balik ke Muhammadiyah. Memang butuh waktu lama, tapi itu merupakan solusi yang sangat bagus untuk kemudian ke depan mengurangi krisis dai, krisis ulama yang ada di Muhammadiyah. Wallahu a'lam. Pun. Ada satu lagi tuh. Oh, materi pengajiannya. Ya. Ya. Ini ada rekamannya, alhamdulillah. Agar rekamannya ada di YouTube. Jadi nanti bisa ditonton di YouTube. Kalau ringkesan agak bingung juga inti kabeh. Guyone. Ya, mudah-mudahan bisa dibuat ringkesan. Ya, mudah-mudahan bisa dibuat ringkesan. 1 halaman, 2 atau setengah halamannya. Intinya opo, tapi minimal ada YouTube-nya, nanti bisa ditonton di YouTube kalau sekiranya hendak mengulang-ulang. Dan yang terpenting lagi adalah membuat ini rancangan supaya kita itu benar-benar jangan sampai krisis ulama lah, jangan sampai krisis daerah, harus digarap secara serius dulu, digarap secara serius kaderisasi ini. Jangan kemudian kita ngeluh lari ke Salafi, lari ke MTA, lari kemana, tapi tidak ada upaya, maka lama-lama kita akan tergerogoti dari dalam. Meskipun jangka panjang mulai garap kaderisasi serius terkait dengan kader ulama dan dai ini. Terima kasih. Oh, ada lagi. Terima kasih Pak. Ini Pak, saya ini saya di Aceh. Itu kan sholatnya yang salam itu saya lengkap. Kalau saya lengkap semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang lain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana saya gunakan saya kelihatannya saya kecil sendiri Mas. Terkait fikih ada namanya furu' ya. Fikih itu dibangun di atas nas yang namanya adzan. Dzan itu boleh berbeda. Jadi ketika terjadi perbedaan antara imam dan makmum, imam sama makmum ya umpamanya nih, maka si makmum mengikuti imam. Lu tapi beda ora apa-apa. Kalau imam kunut maka makmum harus kunut karena ju'i dan imamu liutama bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka ketika kita menjadi makmum, imam kunut, kita kunut, imam enggak. Kalau usholi gimana? Usholi itu semua sepakat, itu bukan rukun sholat. Rukun sholat itu niat. Dan niat mahluhu, niat tempatnya di hati. Selama kita sudah niat ya udah. Ya, dia pakai usholi ya saya enggak apa-apa. Dia sendiri yang pakai usholi juga tidak mengatakan usholi itu rukun sholat. Rukun sholat itu niat yang di hati itu, bukan nafal. Usholi di mazhab Syafi'i hanya dikatakan usholi sekadar untuk menguatkan niat, karena yang namanya niat itu adalah fi'lu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, pekerjaan yang dilakukan berbarengan dengan apa yang akan dilakukan, kan seperti itu. Kemudian untuk imam itu melihat makmum lebih baik. Ketika makmumnya itu terbiasa kunut, meskipun saya Muhammadiyah kunut, tapi kalau makmumnya itu enggak, ya enggak kan gitu. Satu. Yang kedua, kecuali kita jamaah disuruh sudah mafhum, sudah paham bahwa saya ini Muhammadiyah enggak kunut, maka saya enggak kunut. Tapi ketika jamaah itu mayoritas NU dan umpamanya ya, dan mereka enggak tahu, saya kok tahu tiba-tiba jadi imam subuh umpamanya kan, maka saya kunut. Karena ini terkait furu'. Furu' itu biasa. Kalau kita rujuk ke dalam tarikh tasyrik, antar imam itu nyambung. Imam Abu Hanifah punya murid Asy-Syaibani, punya murid Abu Yusuf. Kemudian Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ngaji kepada Imam Asy-Syaibani. Sementara Asy-Syaibani itu ngaji dari Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya murid namanya Abu Daud Az-Zahiri, yang kemudian punya mazhab Zahiri, punya murid namanya Ibnu Hambal, yang kemudian mazhabnya Hambali. Nah, meskipun para imam ini nyambung guru murid, tetapi mereka berbeda, dan mereka itu sangat biasa berbeda, tidak ada masalah. Ketika Imam Syafi'i di Irak bertemu dengan Syaibani, dialog, ngaji, kadang sampai berdebat macam rame, tapi giliran makan ya makan bareng, guyon bareng, karena seumuran. Nah, yang unik lagi, Imam Abu Hanifah itu berguru kepada Imam Zaid. Imam Zaid itu Syiah Zaidiyah istilahnya itu, kan pendiri Syiah Zaidiyah Imam Zaid kan. Imam Zaid berguru kepada siapa? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu siapa? Pendiri Mu'tazilah. Aneh lagi kan? Ada riwayat juga Imam Abu Hanifah ini ngaji kepada Imam Bakir. Imam Bakir itu siapa? Salah satu imam Syiah. Wasil bin Atha ini gurunya siapa? Hasan Basri. Hasan Basri itu imamnya Ahlu Sunnah, punya murid yang pendiri Mu'tazilah. Jadi dulu itu saling berbeda, mereka itu saling nyambung dan saling beda, tapi biasa saja, saling hormat, tidak ada masalah. Maka kita juga sama, ketika terjadi perbedaan dan urusan furu' itu kita toleran. Kita tidak perlu kemudian yang menjadi persoalan itu kan sebenarnya bukan itunya. Jadi persoalan itu ketika kita berbeda terhadap persoalan furu', kemudian kita besar-besaran dan kita salah-salahkan. Oh, salah, oh bid'ah. Nah, karena kadang orang itu tidak bisa membedakan persoalan khilafiyah dengan bid'ah. Saya beberapa kali ngikuti diskusi di grup Muhammadiyah, itu ketika di HPT atau di Fatwa Tarjih itu punya pendapat A, katakanlah terkait dengan kunut itu, atau terkait dengan apalah yasinan namanya, atau yang kemarin yang paling baru fatwa yang kemarin, yang Muhammadiyah yang kemarin terkait dengan sholawatan setelah antara idzan dan iqamat, itu di fatwa Muhammadiyah tidak disebut bid'ah. Tidak disebut bid'ah, hanya disebut tidak ada contoh dari Rasul. Maka lebih baik kita tidak melakukan. Jika melakukan, maka sholawatan itu dilakukan dengan tadarruan wa khifatan wa tudar jahri minal qaul, pelan, khusyuk, kan gitu. Artinya sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah itu yang ditarjih, dikuatkan oleh Muhammadiyah.
sesuatu yang dikuatkan bukan berarti yang tidak dikuatkan itu bid'ah, bukan, hanya lemah menurut Muhammadiyah. Karena terkadang ada persoalan-persoalan yang menurut Muhammadiyah kuat pada suatu zaman, pada zaman berikutnya dianggap lemah. Pernah terjadi. Contoh soal ruqyah. Ruqyah itu pada masanya dianggap kuat, tetapi kemudian ternyata setelah perkembangan zaman, lama-lama telah lagi, diskusi lagi, kaji lagi, kita menganggap ruqyah itu maksudnya ternyata bukan seperti itu, bukan ruqyah dengan mata, tapi dengan hisab. Akhirnya kita pakai hisab. Hisab pun beberapa kali perubahan dari hisab matlak. Jadi hisab matlak itu hisab ketika suatu negara, katakanlah Indonesia ini wujud bulan besok Syawal, tapi yang nampak bulannya baru separuh negara Indonesia, maka yang separuh saja yang Lebaran, separuh lagi enggak, itu namanya hisab matlak. Kemudian muncul fatwa baru, kita gunakan namanya hisab wilayatul hukmi. Jika satu Indonesia itu sudah ada yang wujud, maka yang tidak wujud ngikut yang wujud. Nah, kan gitu. Apakah kemudian fatwa yang dulu itu bid'ah? Enggak, itu hanya lemah. Kemudian diganti fatwa lain yang waktu masanya dianggap kuat, tapi kemudian sekarang dianggap lemah. Kita menggunakan fatwa baru. Sama dengan kunut, sama dengan macam-macam, dengan yasinan dan sebagainya. Baca sholawat antara adzan dan iqamat, menurut kita lemah, tapi bukan berarti yang lain itu salah dan bid'ah, bukan. Yang lain itu lemah, bukan bid'ah. Maka perlu dibedakan antara ikhtilaf dan bid'ah. Ikhtilaf itu adalah ketika ada dalil, meskipun dalilnya itu umum, kemudian para ulama itu berbeda ketika memahami dalil, sehingga dia ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D. Nah, ini namanya ikhtilaf bainal ulama karena masih dinaungi oleh dalil yang besar. Kalau bid'ah itu memang nggak ada nungan dalil. Maka ketika kita membaca hadisnya, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu, siapa yang membuat-buat dalam urusan agama yang tidak ada sandaran sama sekali, nggak ada landasan dalil, ma laisa minhu. Nah, kalau ini masih dinaungi, ada dalil besar, cuman si A paham ini, si B paham ini, si C paham ini. Ini masih ikhtilaf bainal ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu yang tidak ada landasan dalil sama sekali. Ini yang harus kita tekankan. Maka soal furu' itu kita bisa fleksibel. Wallahu a'lam. Cukup. Udah. Baik, mudah-mudahan berkah ya. Semangat luar biasa, masya Allah. Ya. Ini ngaji beneran. Baik, sebelumnya mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حمد شاكرين حمد ناعمين حمد يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجينا من النار والعفو عند الإسلام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت رحمة لنا من كل شر ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك والهدى والعفاف والغنى ربنا اغننا بحلالك عن حرمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih telah berpartisipasi. Selanjutnya adalah putus untuk